kalau kita deketin lagi bisa nggak? Waduh, nggak bisa. Kejar ya? Kalau saya pawang gak jijik, kalau yang lihat juga nggak berani. Pawangnya aja pemirsa nggak berani deketin gajah liar tuh. Setiap harinya, ratusan ekor gajah memenuhi areal padang rumput luas di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Setiap ekor gajah masing-masing memiliki pawang atau kiper yang bertugas merawat dan mengawasi kesehatan mamalia bertubuh besar ini. Aktivitas ratusan mamalia besar yang sudah dijinakan ini mulai di pagi hari. Seiring munculnya matahari, gajah-gajah Waikambas keluar dari kandang untuk merumput di padang savana sekitar Taman Nasional Waikambas. Nah, sekarang Panji ada di pusat konservasi gajah. Lagi lihat proses pemberian makan gajah-gajah ini nih. Ini adalah gajah-gajah yang memang sudah terlatih ya, yang cukup jinak untuk bisa dinaiki oleh pawangnya seperti ini. Mas, kayaknya asik banget naik gajah di atas, Mas. Enak, Mas. Galak nggak? Sebelum gajah-gajah ini keluar dari dalam kandang, saya coba untuk berkeliling dulu nih. Tapi untuk berkeliling kandang gajah yang luasnya 4 kali lapangan bola, saya harus naik gajah yang sudah disiapkan oleh teman-teman pawang. Sekarang Panji ada di punggung gajah nih. Wow, awal datang ke Waikambas udah bisa naik gajah nih. Masih siapa namanya, Mas? Mas Sodik, ayo kita diri gajahnya. Wah, asik. Mas, kita muter-muter, Mas. Gimana, Mas? Asik naik gajah. Selain mencari makanan sendiri saat dilepas dari kandang, gajah-gajah penghuni pusat konservasi Waikambas ini juga dapat makanan tambahan berupa pelepah kelapa. Namun, pelepah kelapa ini hanya bersifat kudapan saja, bukan makanan utama. Nah, pemirsa, di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas ini, selain kita bisa lihat pusat konservasi gajah, di sini juga ada pelatihan gajah ya, Mas ya. Selain itu, Taman Nasional ini merupakan habitat bagi gajah liar Sumatera. Jadi asli nih habitat gajah liar itu dari sini. Dan gajah-gajah yang ada di sini separuh adalah gajah yang masih liar. Ayo, Mas, kita jalan-jalan lagi kali ya. Ayo, Agam. Ngomong masih jauh nih tempat biasa masih dilihat ular. Oh, enggak, Mas. Ya, mungkin 100-200 meter lagi lah, Mas. Itu rumah ya katanya ya? Bangunan ya? Itu toilet, Mas. Toilet udah nggak kepake lah. Udah nggak kepake. Cuman kalau saya mau ke gajah, saya 2 kali pernah dapat kobra sekali. Oh, di situ? Iya, udah dapat kobra, Mas. Saya masih ada lah, masih dipelihara tuh. Ya udah deh, yuk kita langsung ke sana aja, Mas. Keberadaan king cobra di kawasan ini tidaklah aneh, karena makanan atau mangsa bagi raja kobra masih tersedia dan relatif mudah untuk mendapatkannya. Salah satu lokasi yang sering terlihat keberadaan ular yaitu bangunan tua yang sudah tak terpakai lagi. Pawang-pawang dan pelatih gajah di sini sering melihat keberadaan beragam jenis ular di sekitar bangunan tak terpakai. Itu tempatnya, Mas. Itu Putih, ya. wanita pria itu ada tulisannya. Iya benar. Kan di situ Oh, itu WC umum. Sekarang udah nggak fungsi lagi ya? fungsi lagi. Bangunan-bangunan seperti itu yang biasanya emang disenangi oleh reptil liar seperti ular.
Kayaknya sih bener sih, cocok sih buat jadi Oh, kita sarang coba ular. sana. Yuk kita lihat dulu yuk, kali aja ada. Bangunan-bangunan yang udah nggak terawat seperti ini sangat digemari oleh ular untuk tinggal di tempat seperti ini. Karena tempat ini merupakan sarang bagi tikus yang merupakan makanan bagi ular itu sendiri. Dan selain itu tempat ini hangat. Ular adalah binatang berdarah dingin dan senang sekali mencari tempat-tempat yang hangat. Terkadang ular akan tidur di tengah-tengah jalan raya itu untuk mencari sumber panas ya. Jalan raya itu kan panas mas. Iya. Dia bisa tidur tuh tengah-tengah itu. Kan suka banyak tuh ular yang kelindes motor, kelindes mobil. Iya. Itu faktornya dia sebenarnya tidur di situ. Saya sangka ular ngejar makanan. Enggak, dia itu tidur di situ buat cari panas itu, sumber panas buat memanasin badannya. Makanya dia kadang-kadang di tempat-tempat kayak gini banyak ketemuin. Cuma di sini kayaknya nggak ada nih mas. Di ruangan ini nggak ada. Mungkin yang di pria sana ada. Oh, ayo mas. Kondisi bangunan yang sudah tidak terpakai memang memungkinkan untuk dihuni oleh reptil termasuk ular. Karena di sini pasti banyak tikus yang merupakan makanan kesukaan ular. Mas, nah Apa nih mas? ini nih ular nih. Nah lihat nih. Ternyata bener arahan dari Mas Budi ini mas nih, bahwa di sini adalah sarang bagi ular. Ini kayaknya kobra nih mas. Biasa ya, Mas? King kobra kayaknya ini. Iya, kalau komplit biasa mas, biasanya saya ketemunya paling Kecil ya? kilometer lebih dikit mas. Gak mungkin ya sebesar ini ya. Oh iya. Cuma yang ini warnanya agak hitam pemirsa lihat. Ini bahaya mas. Ini bahaya ini Bahaya. karena jenis ular yang Asmas. dia nyerang. Dia nggak suka tempatnya diganggu. Ular ini kayaknya lagi nyari-nyari sesuatu di sini tuh lihat. Cari makanan mungkin. Cari makanan kayaknya. Nah, King Cobra merupakan salah satu ular yang pintar. Otaknya itu besar. Dibanding otak ular lain, King Cobra lebih gede otaknya mas. Dibanding otak gigi, dia lebih cerdas. Sama kobra biasa ya. Iya sama kobra biasa masih lebih cerdas ini mas. Mas. Waduh, lihat pakai hati mas. Woi, Aduh. galak banget. Kalau ini Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tidak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat King Cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. karena saya baru ketemu 2 kali mas. Dua Dulu kali? pernah nyebrang ke sana sama ini kalau king cobra jarang ditemuin. Termasuk udah langka juga ya mas ya. Iya, makan dulu. Kita bawa keluar dulu mas ya. Harus mas. 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 Semakin didesak, predator yang satu ini semakin agresif menyerang. Hal ini merupakan ciri khas dari King Cobra yang dikenal sangat disiplin menjaga dan mempertahankan daerah kekuasaannya. Bahkan tak jarang, ular King Cobra bertarung hingga mati demi mempertahankan kekuasaannya. Ular yang luar biasa galak. Saya harus membantu gimana? Coba mas, alihin perhatiannya, pegang ekornya mas. Pegang ekornya mas. Iya. Oke gimana? Oke mas, awas mas. Awas mas. Aduh, King Cobra ini luar biasa nih. Berarti Oke, sekarang saya coba untuk tangkap ya mas. iya. Saya juga bisa megang mas. Mungkin biar saya pernah memegang king cobra. Boleh. Iya. Coba pegangin. Mas ya. Yes. Ya. Oke. Berapa meter nih mas? Ini kalau dikira-kira panjangnya 2,5 meteran mas. 5 meter. Bisa sampai 3 meteran lah. Aduh, ini lihat nih pemirsa. Ularnya udah berhasil kita temuin. Nah, lihat dia punya gigi yang tajam mas, kayak duri. Giginya tajam di depan kayak duri. Nah, ular King Cobra merupakan ular yang agresif banget. Dia mengejar mangsanya. Jadi kalau misalkan dia diganggu, dia lebih memilih untuk bertarung dulu seperti barusan antara saya dengan Mas Dedi tadi. Dia nggak takut nih. Oke, Mas Dedi, ini kita bawa keluar aja ya mas ya.
Ini mau kita lepas atau gimana? Ya kita lepas lagi nanti. Biar hidup. Kan nggak boleh juga binatang dari sini dibawa keluar kan. Nah kita di sini kan cuma observasi nih. Panji pengen lihat apa dari dekat kehidupan king cobra yang ada di Sumatera pemirsa. Ya kemana lagi nyarinya kalau bukan ke Taman Nasional Waikambas ini? Karena di sini semua binatang kan hidup dengan bebas ya mas ya, dan nggak takut sama manusia kan? Ya, harus dia bisa. Bahkan babi hutan pun sampai di depan kantor itu ya. Sampai main-main sama orang gitu. Iya. Karena sudah terbiasa berinteraksi dengan orang, binatang-binatang liar di sini sudah cukup mengenali manusia yang datang ke tempat ini. Jadi mudah banget kita untuk jumpai ular-ular seperti ini. Ayo mas kita lepasin di luar aja mas. Khawatir kena gajah.